Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi yang baru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin mengerikan. Dan terima kasih banyak yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gelombang panas MBG makin menggema sampai ke luar negeri. Misteri di balik kelamnya dapur MBG dan akhirnya terungkap dan terbongkar. Dan siapa saja pemilik dapur MBG tersebut sehingga tak tersentuh oleh hukum walaupun puluhan korban berjatuhan. Sehingga bobrok MBG sampai viral ke luar negeri yang membuat para pengusaha dan pejabat luar negeri dibikin tertawa seolah mengejek program raksasa pemerintah tersebut. Sementara itu, kegilaan BGN kembali menjadi sorotan yang membuat netizen dan masyarakat murka dikarenakan BGN kembali menghambur-hamburkan uang sampai triliunan lagi untuk keperluan IT dan lisensi Zoom buat keperluan MBG, serta masih banyak lagi hal gila lainnya di BGN dan MBG yang membuat kuping netizen dan masyarakat panas dan terbakar. Gila nggak ya? MBG terus setiap hari, MBG terus, ada terus pokoknya informasi-informasi yang membuat kuping kita panas dari BGN, dari MBG itu terus. Nah, penasaran sih video berikutnya? Tolong simak sampai selesai biar nggak paham. Dan ini dia, let's go. Tai, tiap hari berita tai dari BGN, kepala BGN anggarin 1,2 T untuk pengadaan MBG. Nggak cuma itu, dia juga anggarin 5,7 M untuk langganan aplikasi Zoom. Oh, Tuhan. Pengen gue injek-injek be rasanya, monyet. Kemarin motor, kaos kaki, semit sepatu. Sekarang ini, besok apa lagi? Giliran soal sapi, jawabnya simulasi. Kan monyet namanya. Gue jodohin juga loh. Ini serius nih, kejaksaan atau KPK kagak ada yang mau periksa ini. Anggaran untuk makan bergizi loh. Tapi dipakai sama hal-hal yang kagak ada urusannya buat gizi. Ini benar. udah jelas, terang. Kenapa kagak diperiksa? Giliran Nadiem loh, hukum berdasarkan keyakinan loh. Tapi yang udah jelas-jelas janggal auditnya, pengadaannya kagak beres, kagak ada lo periksa. Mang bangsat lo semua. Sekarang yang jadi pertanyaan gua udah bukan gila ini ya. Tapi ke KPK dan kejaksaan. Ini kalian berdua serius nih kagak mau periksa yang kayak begini? Mana taring kalian? Cuma pencitraan doang kan? Ler. Kagak usah pilih-pilih kalau mau hukum orang, Lu semua dibayar dari pajak rakyat, Tapi hukum lu berdua cuma tajam ke rakyat, Cuma tajam ke lawan politik. Tom Lembong, Ibu Ira Puspa, Nadiem, Amsal Sitepu, ABK Kapal, sekarang IBAM nih. Tapi kalau ke BGN kagak berani lo periksa. Menghukum bangsat. Iya betul guys. Emang gila ini BGN ya. Tiap hari ada aja informasi yang bikin telinga kita panas, bikin kuping kita terbakar gitu ya. Kok bisa-bisanya ada aja anggaran-anggaran buat segala macamnya, buat IT lah, buat sewa Zoom lah gitu. Dan harganya nggak sedikit, triliunan sampai miliaran sampai triliunan gitu. Kok bisa gitu? Dan ini kok bisa lolos terus dari Menteri Keuangan Pak Purbaya? Kok diloloskan terus gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Sementara hal-hal lain itu di stop, dana kependidikan dipangkas, dana kesehatan dipangkas gitu. Semua demi MBG, tetapi kegunaannya jauh dari kata bergizi. Programnya aja yang namanya MBG, makan bergizi gratis, tetapi yang buat menjalankan program tersebut sampai menghabiskan triliunan. Sementara yang diterima oleh masyarakat, yang diterima oleh penerima manfaat anak-anak sekolah itu cuma beberapa ribu doang gitu ya. Sehingga sudah 33.000 lebih korban berjatuhan. Katanya makan bergizi gratis ya. Kalau bergizi nggak mungkin naik racunan, nggak mungkin ada yang jadi korban gitu. Mereka lebih mementingkan peralatan-peralatan buat para pekerjanya dibandingkan untuk mengevaluasi dan mengelola makanannya menjadi lebih baik lagi gitu. Dan di sini akhirnya terbongkar dan terungkap siapa saja otak dan pemilik dapur-dapur MBG sehingga tersentuh hukum. Coba simak guys. Ditemukan melalui Yayasan Kemala Bayangkari. Dari hasil penelusuran kami ada 3 nama petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini. Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini. Dan juga
Penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dhofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi kepolisian. Temuan kami berikutnya menunjukkan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada dua jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan jaksa agung muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara yayasan ini dengan penyediaan MBG dilaksanakan dalam bentuk skema MBG swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak adanya transparansi data dan informasi berkaitan dengan tata kelola dan juga pelaksanaan program MBG. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APK-nya justru ikut terlibat dalam proses. Bangsat lo semua. Wah, gila. Oh, jadi sudah jelas sekarang ya, siapapun yang akan menggugat MBG sampai kiamat pun nggak akan dipenjara, nggak akan diproses melalui hukum. Sebab ternyata pemilik dapurnya merupakan keluarga petinggi-petinggi Polri, keluarga petinggi-petinggi Kapolri, Wakapolri, dan termasuk keluarga besar jaksa. Siapa coba yang akan mengadili mereka? Luar biasa, memang luar biadab kalian ya. Pemiliknya aja para penegak hukum. Lalu masalahnya jika diungkap, siapa yang berani gitu? Siapa yang berani memenjarakan? Kuncinya aja sama mereka, ya nggak? Gila, sekarang terungkap ya guys ya. Jadi nggak mungkin sampai kapanpun dan bahkan mungkin sampai kiamat pun MBG ini tidak akan bisa di stop dan tidak akan bisa diganggu gugat ataupun digugat melalui hukum. Sebab sudah terbukti siapa saja pemilik dapur MBG tersebut. Itu luar biasa. Oke guys, lanjut. Indonesia jadi bahan tertawaan internasional. Jadi baru-baru ini Indonesia kembali jadi sorotan dunia. Bukan karena prestasi yang membanggakan, tapi karena pemerintah kita yang pada ngawur, Pak. Entah kenapa ya, pemerintah Indonesia tuh suka banget buang-buang anggaran. Contohnya MBG, kepala BGN-nya buang anggaran sebesar 1,2 triliun untuk membuat infrastruktur teknologi informasi. Kata ketua BGN, proyek ini bertujuan supaya program MBG bisa dipantau secara langsung. Loh, berarti selama ini program MBG nggak dipantau ya? Pantesan banyak yang keracu. Bayangin aja, ngabisin 1,2 triliun buat aplikasi yang cuman bisa digunakan untuk memantau MBG, Pak. Itu aplikasi atau korupsi? Gara-gara hal ini, pengusaha asal Singapura yang bernama Martin kasih kritik pedas untuk bangsa Indonesia. Dia bilang kalau Indonesia rela menghabiskan jutaan dolar untuk aplikasi yang sebenarnya bisa dibuat pakai AI cuman dalam waktu setengah jam, Pak. Dia juga nambahin kalau orang Indonesia itu tidak punya inovasi, parah banget. Padahal faktanya gak sedikit orang Indonesia yang punya ide-ide hebat dan inovasi yang baru. Contohnya di Innovators. Kalau kalian cek akun mereka di TikTok atau Instagram, kalian akan menemukan inovasi baru yang bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas, Pak. Mulai dari menciptakan sistem anti macet sampai mengkonversi motor biasa menjadi motor listrik dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya didukung oleh pemerintah, bukan malah buang-buang anggaran untuk bikin sistem yang murahan. Kalau hasil proyek IT MBG ini hasilnya kayak IGRS, udah nggak paham lagi sih sama pemerintah kita. Iya. Gila. Padahal kalau cuma buat aplikasi itu sampai triliunan gitu. Padahal itu bisa dibikin melalui AI sehingga ditertawakan oleh pengusaha asing karena tololnya gitu. Kepala bagian iyalah ahli serangga diangkat menjadi ahli gizi, ya tolol, bego, yang angkatnya pun juga tolol gitu. Membuat aplikasi pemantau MBG aja sampai ngabisin triliunan rupiah. Padahal bisa dibuat melalui aplikasi AI katanya. Dan itu cuma ngabisin waktu setengah jam sampai 1 jam doang. Sudah selesai itu aplikasi. Ini sampai ngabisin anggaran 1 triliun lebih. Gila gak tuh ya? Benar-benar luar biasa ini BGN, ya nggak? Mungkin dia yakin kalau uang itu adalah uang bapaknya gitu ya. Jadi seenaknya aja untuk ngabisin anggaran gitu. Seenak jidatnya, mungkin ATM negara pun sama dia ya pegang kali ya nggak? Gila ya. Dan ini yang paling gila lagi, mobil MBG dipakai buat ngangkut B4 B1
Gila nggak tuh? Gimana nggak keracunan itu anak-anak? Hamanya aja sudah nempel itu di mobil. Coba simak guys, di mana di daerahnya? Masa B2 dimasukin di mobil MBG? Rumah. Kita lihat apa isinya. Lagi. Wah. Kiri. Mobil SPPG dijadikan pengangkut B4, B1 dan AA, 4Y, 4M ternak. Oh. Padahal fungsi mobil SPPG ini untuk mengangkut makanan bergizi gratis buat anak-anak sekolah. Kita lihat apa isinya di dalam. Ini diduga akibat kurangnya pengawasan gitu. Ini kawan-kawan seperjuangan tinggal di tengah jalan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Bapak-bapak, banyak bapak-bapak balik. Oh, ini kayaknya BK ini Sumatera Utara ini guys. Tapi di Sumatera Utaranya di mana ini? Kita lihat guys. Itu guys. Oh my god. Itu guys. Gila. Ternyata benar ada binatang kaki 4 di situ. Mobil SPPG dipakai buat ngangkut binatang kaki 4 B4 B1 atau B2. Gila, ini diduga karena minimnya pengawasan. Lah iyalah, jangankan minim, mungkin sama sekali nggak ada pengawasannya gitu, karena anggaran buat BPOM pun sangat minim gitu. Siapa yang mau ngawasin coba? Oh, DPR, dia pun juga ada di situ. Gila. Sampai-sampai nih masih siswa-siswa sekolah menolak kedatangan mobil MBG siswa dan wali murid SMP suruh putar balik. Kemsek ungkap penyebabnya. Coba disimak guys. Udah mulai berani nih Program anak makan sekolah bergizi sekarang. gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Ya, Bahkan, peristiwa di sebuah SMP kini viral di media sosial. Para siswa dan orang tua murid di SMP Negeri 2 Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengadang dan meminta mobil MBG putar balik. Pada video yang beredar tersebut, terlihat sejumlah siswa menolak kedatangan mobil SPPG yang membawa makanan MBG karena dinilai datang terlambat. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa penolakan terjadi karena distribusi MBG kerap datang terlambat ke sekolah tersebut. Mobil MBG ditolak di SMPN 2 Sokaraja karena selalu telat distribusinya. Gimana kalau kita minta Presiden Prabowo menghentikan program MBG? Nah, Kita minta setuju. Presiden Prabowo agar anggaran MBG yang 335 triliun ini untuk biaya pendidikan saja. Ya, Biar setuju, siswa, setuju. semua siswa, baik sekolah umum maupun sekolah agama, negeri dan swasta. Menurut data 2026 jumlah siswa sekolah umum, SD, SMP, SMA, SMK, negeri dan swasta itu 45 juta siswa. Nah, sekolah agama yang MI, MTS, aliyah, negeri dan swasta itu 17 juta siswa. Jadi total seluruh siswa di Indonesia itu ada 62 juta siswa. Kalau 62 juta orang ini diberi beasiswa, masing-masing 3 juta per siswa per tahun, maka totalnya hanya 186 triliun. Saya yakin dengan anggaran 3 juta per siswa per tahun yang diberikan langsung ke sekolah, maka semuanya akan bahagia. Para guru tersenyum, para siswa bahagia, orang tua senang, sekolah maju. Dan ini benar-benar investasi bangsa. Iya benar, itu memang benar ya. Dan saya pun juga setuju kalau MBG itu diganti aja dengan uang ataupun berupa beasiswa kata Bapak barusan ya. Saya setuju. Sebab itu lebih bermanfaat lagi buat siswa dan apalagi orang tuanya, apalagi gurunya gitu. Ya kenapa? Sebab kalau cuma kasih makan lalu uang nggak ada, buat keperluan lain belanja pakai apa gitu. Tapi kalau uang ada, mereka bisa menggunakan beli makanan, beli alat tulis segala macamnya di situ. Nah kalau cuma dikasih makan, itu mereka cuma dapat makan, lalu uangnya nggak ada. Gimana coba? Mau belanja ini itu nggak bisa, mau belanja alat tulis nggak bisa gitu. Luar biasa. Ternyata mereka memang benar ya, lebih mementingkan perut daripada otak gitu ya. Hidup Jokowi. Oke lanjut. Nah di sini ada lagi nih 1,720 SPPG tetap terima insentif 6 juta per hari meski ditutup sementara. Aduh, ada lagi nih uang keluar guys. Uang kita dicampak-campakkan begitu aja nih oleh si botak biadab ini. Coba disimak guys. Das kita 1.720. Itu apa? Gini, untuk yang sementara tetap diberi dia. Karena dia harus mengurus yang lain. Dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang Bentar guys.
Oh, jadi walaupun dapur MBG-nya ditutup karena disuspend, karena ada pelanggaran, tetapi tetap menerima insentif tiap hari sebanyak 6 juta. Oh, betapa indahnya dunia ini bagi mereka ya, bagi SPPG itu ya. Walaupun nggak kerja, tapi tetap dapat uang 6 juta per hari. 6 juta per hari loh guys, bukan 60.000 rupiah per hari, tetapi 6 juta rupiah per hari. Gila nggak tuh, nggak kerja, malahan dapat pelanggaran pula, dapat hukuman pula, tetapi tetap dikasih uang. Melanggar tapi tetap dikasih uang gitu. Oh my god, indahnya Indonesia ini ya. Memang memang beruntung siapapun yang tinggal di Indonesia, tapi yang beruntungnya cuman pegawai-pegawai MBG, kepala-kepala SPPG-nya gitu. Nggak kerja tapi digaji 6 juta per hari. Aduh gila. Ini yang gaji nih si botak ini nih, dengan uang kita, dengan uang pajak kita gitu. Yang sudah melanggar tapi tetap digaji. Gila. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan bangsat ini ya. pada saat penutupan. Mantap, bagi-bagi insentif gratis buat para pemilik dapur MBG sekalipun nggak ada operasional. Ya. 6 juta per hari atau 180 juta per bulan. Dan sebagai perbandingan, 180 juta per bulan setara dengan 554 orang karyawan. Iya. PPh 21 dengan gaji 10 juta per bulan. Ini sampai edit ini. Jijik kali lah pula. Najis. Ya kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti tenggelamkan. Gila ya. Kalau bicara soal MBG itu tiap hari ada aja yang buat kuping kita panas, pikiran kita kemana-mana gitu ya, dan bahkan mulut kita pun juga berkata-kata yang tidak baik jadinya. Karena apa? Karena kesal itu kenapa? Karena mereka juga yang membuat ulah gitu. Coba mereka kerja yang benar, mungkin nggak perlu kita mengkritiknya, malah kita mengapresiasi dan memuji kalau kerja mereka benar. Nah ini kan kagak benar begitu. Sudahlah kagak benar, ngeles pula itu. Emang dasar ya, orang kalau diberi suatu jabatan, yang kedua kelihatan seperti apa di bawahnya, ya nggak? Apalagi jabatannya itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Contohnya seperti kepala BGN ini, yang sudah jelas-jelas ahli serangga, malah diangkat disuruh bekerja untuk menjadi ahli gizi. Kan terbalik itu namanya. Makanya banyak siswa yang keracunan gitu. Karena kebanyakan makanannya ada serangga, ada uletnya gitu. Memang kacau ya. Oke guys, siapa nih di sini yang setuju MBG dihentikan atau diganti dengan uang? Tolong di komen bawah ya. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi anda nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.